Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battlestar The Heaven Season 5 episode ke-163. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Shoyan dan kawan-kawan hendak kembali ke pavilion bintang jatuh ketika dicegat oleh dua pemimpin sekte awan hujan yaitu Tian Zizi dan Di Zizi. Keduanya merupakan dojun puncak yang hampir menerobos Rana Banseng sehingga Shoyan tidak memiliki pilihan selain menggunakan teratai api pemusnahan yang tidak bisa ditahan bahkan oleh ahli dojun bintang 9 putaran ke-6. Setelah mengalahkan dua Zizi bersaudara, Shoyan dan Abah yang telah kembali ke pavilion bintang jatuh segera membuka peti api teratai pemunihan iblis, dan selain mendapatkan informasi bahwa api itu akan muncul 3 tahun lagi, Shoyan juga mendapatkan hodam tambahan yaitu Jing Liang Yao Sheng alias Santo Api teratai pemunihan iblis yang merupakan pemilik api surgawi peringkat ketiga tersebut. Untuk mempersiapkan hal tersebut, Shoyan pun berambisi untuk mencapai Rana Doseng dan salah satu caranya adalah mengikuti ekspedisi pohon kuno Bodhisattva yang akan segera berlangsung. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Kuy. Oke, seperti yang sudah kita lihat di episode sebelumnya, di tengah hiruk-pikuk keramaian pavilion bintang jatuh yang beraktivitas seperti biasa, tiba-tiba saja muncul sebuah pilar emas yang dengan aura menakutkan di tengah-tengah pavilion wilayah. Dan hal itu membuat banyak murid serta tetua berkumpul dengan panik, berpikir apa jangan-jangan ada musuh yang menerobos pavilion lagi atuh. Sesosok raksasa berwarna emas menyembul keluar dari dalam pilar energi dan membuat warga pavilion yang berkumpul meledakkan energi masing-masing seolah ready baku hantam. Namun di saat yang sama Abah juga ikut datang dan menunjukkan ekspresi tenang sebelum menjelaskan bahwa sosok emas itu adalah tuan muda mereka sendiri. Tidak menunggu lama setelah muncul tubuh emas raksasa itu meledakkan energi dahsyat yang membuat Abah auto manggut-manggut senang melihat bahwa teknik tubuh Vajra Liuli atau tubuh kaca King Kong yang direbut Shoyan dari Di Zizi memang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, sampai rusak mic-nya. Nah, seolah belum puas dengan penguasaannya terhadap tubuh Vajra Liuli, sosok raksasa itu sekali lagi meledakkan kekuatan dan membuat Yao Chen paham bahwa seperti Shoyan belum puas dengan ukuran tubuh Vajranya sehingga hendak membuat penerobosan lain. Namun ketika tubuh kaca itu meledakkan lebih banyak kekuatan, tiba-tiba saja garis retakan terbentuk di permukaan tubuh Vajra sebelum malah akhirnya runtuh begitu saja. Setelah tubuh Vajra Liu runtuh, tampaklah sosok Shoyan yang bengek kehabisan kekuatan dan langsung membuat Abah buru-buru turun untuk memeriksa keadaan muridnya. Tampaknya Shoyan berencana untuk membuat versi sempurna dari tubuh Vajra Liuli yang berukuran 9 jang. Sementara saat ini dia hanya mampu menciptakan yang versi 7 jangnya saja. Meskipun pemaksaan itu memang membuatnya kehabisan tenaga, Shoyan segera menenangkan Abah yang khawatir karena bagaimanapun tubuhnya sangat berbeda dengan manusia biasa yang pasti sudah meledak kalau melakukan pemaksaan seperti itu. Abah tersenyum kecil mendengar penjelasan Shoyan dan mengalihkan pembicaraan dengan menyinggung kemunculan pohon kuno Bodhisattva yang sudah dipastikan benar. Shoyan ikut antusias mendengar ini dan bertanya kapan kira-kira mereka akan berangkat ke wilayah kuno Menghuang untuk mengikuti ekspedisi. Menurut Abah, Shoyan harus buru-buru pergi karena selama pemuda itu melatih tubuh Vajra Liuli, dia mendengar bahwa sudah banyak ahli dari faksi lain yang pergi ke sana. Mendengar hal tersebut, Shoyan tanpa pikir panjang pun langsung memutuskan untuk segera berangkat dan membuat geng 3 ciwi-ciwi menyeruakan keikutsertaan mereka hingga membuat Abah hanya bisa geleng-geleng kepala menyaksikan kepakboyan muridnya ini. Memang di luar ekspedisi BMKG. Yao Chen mengingatkan muridnya untuk berhati-hati karena pohon kuno Bodhisattva pasti mengundang banyak ahli kuat dan meminta Shoyan untuk menghancurkan giok pemanggil apabila berada dalam kesulitan.
Singkat cerita, Shoyan dan rombongannya pun meninggalkan pavilion bintang jatuh dan bergegas menuju wilayah kuno Manghuang, di mana sesuai dengan informasi Abah, sudah ada begitu banyak ahli dari segala penjuru yang tiba di sana, dan kesemuanya seolah hilang akal saking tergodanya dengan daya tarik pohon kuno Bodhisattva. Sementara itu, di sisi lain Shoyan bersama dengan rombongannya memilih untuk bergerak secara kolektif dan berhati-hati karena mereka tahu benar betapa besar bahaya yang tersembunyi di dalam wilayah kuno ini. Dan benar saja apa yang dikhawatirkan Shoyan, karena begitu memasuki bagian lebih dalam wilayah kuno, mereka langsung dikepung oleh kabut racun yang mematikan. Shoishan bertindak cepat dengan mengeluarkan 3 butir pil penahan racun dan memberikannya kepada yang lain untuk menahan miasma beracun yang ada di tempat ini. Shoyan menerima pil pemberian Shoishan namun tetap tidak bisa menahan rasa penasaran ketika melihat bahkan seorang ahli dojun yang memiliki tabir ki di tubuhnya pun tidak dapat menahan racun ini. Ketika itu barulah Shoishan berusaha untuk menyerap kabut racun ke dalam tubuhnya dan langsung terkejut terheran-heran ketika melihat bahwa kabut yang mereka lihat ini bukanlah partikel udara beracun biasa, melainkan gelombang serangga berukuran mik yang jumlahnya miliaran dan saking kecilnya dapat menembus pertahanan Doki. Tanpa pikir panjang, Shoishan pun mengajak rombongan untuk menepi sebentar dan buru-buru mengeluarkan serangga beracun di tubuhnya. Karena memiliki tubuh beracun, Shoishan pun dapat membasmi serangga beracun itu dengan mudah dan sayangnya dia tidak bisa membagikan kekuatan beracun ini kepada teman-temannya. Mendengar itu, Shoyan pun langsung meledakkan kekuatan api surgawi di dalam tubuhnya yang bisa menghancurkan segala hal termasuk membakar serangga-serangga yang ada di sana. Setelah membersihkan tubuhnya sendiri, Shoyan pun melakukan hal yang sama untuk mensterilkan serangga beracun yang ada di tubuh Medusa dan King Lian. Shoishan tersenyum ketika mengingat api surgawi Shoyan dan memang api sangat efektif untuk digunakan membasmi serangga seperti ini. Karena itulah setelah melakukan bersih-bersih serangga, Shoyan pun melakukan bersih-bersih tikus di pemerintahan. Maksudnya membersihkan serangga yang ada di sekitar mereka dengan membentuk semacam tabir pelindung untuk mengisolasi serangga yang memang secara alamiah takut kepada elemen api. Baru setelah memastikan bahwa mereka telah terlindung dari ancaman serangga beracun, Shoyan pun memimpin rombongan untuk melanjutkan perjalanan yang sepertinya masih cukup jauh karena mempercayai bahwa mereka benar-benar masuk ke wilayah kuno Manghuang setelah terlepas dari kabut beracun ini. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang dan berhasil memburu beberapa binatang iblis kuno di sepanjang perjalanan, Shoyan melihat bahwa udara di sekitar mereka telah berubah menjadi jernih yang menandakan bahwa saat ini mereka telah benar-benar masuk ke wilayah kuno Manghuang yang sebenarnya. Shoyan pun membuka tabir pelindung api surgawi sebelum kemudian mengeluarkan benih bodhisattva yang dulu dia dapatkan ketika nyari air liur bodhisattva buah Shoishan itu loh. Masih ingat kan? Namun beberapa lama setelah mengeluarkan benih bodhisattva, Shoyan masih tidak merasakan fluktuasi apapun dan menyimpulkan bahwa sepertinya lokasi pohon bodhisattva masih sangat jauh. Nah, tepat ketika Shoyan baru saja menyimpan kembali benih bodhisattva, tiba-tiba saja terdengar teriakan ketakutan di tengah kerusuhan dan ledakan dahsyat dari pulau terapung yang ada di dekat mereka. Kerusuhan dan huru-hara itu langsung membuat rombongan Shoyan bertinyi-tinyi tentang apa dan siapa yang menjadi sumber kekacauan tersebut atuh. Ternyata kekacauan itu disebabkan karena penyerangan Sekte Langit Mendalam alias Sekte Tianming kepada rombongan Mbak Yunji alias Sekte Bunga atau Sekte Hua. Yun paham benar bahwa Sekte Tianming memang sengaja memanfaatkan situasi ketika mereka tengah melakukan ekspedisi pohon kuno bodhisattva ini dan buru-buru mengirim beberapa murid untuk kembali dan memanggil bala bantuan. Meski begitu harus diakui bahwa kekuatan keseluruhan Sekte Bunga masih sangat
sangat tertinggal dibanding sekte Tianming. Bahkan sekarang pun mereka membawa beberapa tetua dojun yang kuat, sementara di sisi sekte bunga kemungkinan hanya Yun Yun lah yang bisa menghadapi mereka. Karena itulah rombongan sekte bunga dibuat terpojok dengan sangat mudah ketika rombongan sekte Tianming mengepung mereka. Bahkan wakil ketua sekte Tianming yang bernama Liu Chang mulai melakukan tindakan bejat kepada salah satu murid sekte bunga yang membuat baik Yun Yun maupun Nalan Yanran sangat marah. Namun kemarahan seperti apapun tidak menghapuskan fakta bahwa saat ini sekte bunga yang mengalami serangan diam-diam telah kehilangan banyak tetua. Dan hal itu jelas mengurangi secara signifikan kekuatan tempur mereka. Yang lebih menyedihkan lagi, Yaohua Liangjun yang baru saja datang melemparkan potongan baju murid sekte bunga, di mana hal itu menunjukkan bahwa si tetua sekte Tianming telah menangkap semua murid yang dia kirim untuk mencari bala bantuan. Yun Yun merasa emosinya sudah sampai di ubun-ubun, namun dia tetap harus mencari cara untuk menyelamatkan murid sekte yang tersisa. Karena itulah Yun Yun meminta Nalan Yanran untuk membawa murid lain pergi. Sementara dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan seluruh rombongan sekte Tianming. Namun bukannya mengikuti perintah Yun Yun, Nalan Yanran yang tahu benar gurunya tidak akan sanggup justru mengajak murid lain untuk bertarung sampai mati bersama dengan tetua mereka. Dan langsung menyerbu ke arah anjing-anjing tua yang menggonggong itu hingga menyebabkan pertempuran meletus sekali lagi. Yun Yun hanya bisa geleng-geleng kepala melihat murid-muridnya begitu keras hulu, namun saat ini memang tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan kecuali melawan sekuat tenaga. Yun Yun mengambil peran untuk bertempur melawan Yaohua Liangjun, di mana pertempuran ini seperti mengulang masa lalu ketika dia memperebutkan jabatan ketua sekte bunga dengan Hua Jin yang ditemani oleh lelaki hidung belang ini. Sayangnya Yun Yun tidak bisa melakukan pertarungan dengan fokus karena perhatiannya terus menyebar ke segala arah ketika melihat murid-muridnya termasuk Nalan Yanran dilukai oleh sekte Tianming, dan hal itu langsung dimanfaatkan oleh Yaohua Liangjun untuk menyerang diam-diam. Yun Yun dihempaskan dengan begitu kejam oleh Yaohua Liangjun, dan ketika melihat seluruh muridnya sudah ditangkap, fokus Yun Yun benar-benar mengabur hingga sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa ketika tetua sekte Tianming itu membekuknya. Liu Chang yang melihat Yun Yun sudah dikalahkan pun hilang perhatian pada murid sekte bunga karena ketua sekte yang menawan itu jelas lebih menarik untuk dijadikan pasangan kultivasi ganda, alias ya kalau bahasa gamingnya push rank bareng lah ya. Yun Yun tidak terima dilecehkan dan direndahkan seperti ini hingga berpikir untuk meledakkan dirinya sendiri untuk membawa sebanyak mungkin antek Dajjal sekte Tianming itu pergi ke neraka bersamanya. Melihat Yun Yun hendak meledakkan diri, Liu Chang dan Yaohua Liangjun mundur sebentar sebelum kemudian mengingatkan si ketua sekte bunga bahwa apabila sekalipun sekalipun Yun Yun bunuh diri belum tentu mereka akan mati, dan jika ketua sekte bunga itu benar-benar mati maka muridnya yang tersisa akan menanggung semua penyiksaan dari sekte Tianming. Mendengar hal itu Yun Yun menjadi hilang keberanian untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan membuat antek-antek Dajjal sekte Tianming itu memasang ekspresi senang, berpikir bahwa sebentar lagi gadis-gadis cantik ini akan menjadi pemuas nafsu mereka. Namun ketika Yun Yun sudah pasrah dan bersiap untuk menyerah pada sekte Tianming itu, tiba-tiba tiba-tiba saja sosok raksasa emas yang kita lihat di awal episode muncul, dan meskipun tidak tahu siapakah raksasa emas itu, Yun Yun langsung memanfaatkan situasi untuk menendang otong si Yaohua Liangjun yang membuat kesadaran beserta masa depan tetua sekte Tianming itu terbang ke awang-awang. Belum sampai mengikhlaskan otongnya yang menjadi korban kekejaman Yun Yun, Yaohua Liangjun langsung dihadapkan dengan amukan tubuh Fajra Liu Li yang bisa menggepreknya dengan satu ayunan tangan. Liu Chang jelas terkejut melihat raksasa emas yang entah datang dari mana ini berhasil menggeprek Yaohua Liangjun sebagai dojun bintang 6 dengan satu serangan, dan segera merapal teknik andalannya sendiri untuk ngasih paham apa yang akan terjadi apabila seseorang mengganggu sekte Tianming.
Namun sudah bersikap begitu percaya diri dengan serangannya, ternyata Liu Chang sama sekali tidak bisa menghadapi kekuatan tubuh Fajra Liu Li dan akhirnya dikirim terbang menghancurkan beberapa pulau apung dengan sangat kejam. Liu Chang sudah susah payah menyeimbangkan dirinya sendiri ketika mengajak semua anggota sekte Tianming untuk menyerang raksasa emas itu bersama-sama. Namun, ya namanya sudah sekumpulan antek dajjal, tidak ada satupun anggota sektenya yang mau tinggal dan justru pergi untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Liu Chang yang tinggal sendirian tidak memiliki pilihan kecuali ikut kabur, namun sayang niat itu tidak pernah terwujud karena Shoyan sudah membuatnya menyusul Yahua Liang Jun lebih dulu. Tubuh Fajra Liu Li menempuk tubuh Liu Chang seperti nyamuk dan membuat wakil ketua sekte Tianming itu langsung kehilangan nyawa dalam sekejap. Sekte bunga yang sebelumnya berada dalam kondisi terpojok dan terluka mulai bangkit melihat musuh mereka telah dikalahkan. Termasuk juga Yun Yun yang langsung berterima kasih pada sosok raksasa emas yang telah menyelamatkan mereka. Namun perasaan syukur dan penuh terima kasih itu langsung berubah menjadi keterkejutan ketika Yun Yun melihat 3 ciwi-ciwi muncul dari balik punggung raksasa emas karena salah satu dari 3 darah itu adalah Ratu Medusa yang terakhir kali dia lihat di Kekaisaran Jama. Pertemuan tidak terduga itu membuat Kanjeng Medusa auto cemberut melihat siapa orang yang telah diselamatkan oleh Shoyan itu, sekaligus juga membuat Yun Yun semakin tercengang ketika mengetahui siapa sosok yang telah menyelamatkannya. Shoyan. Edian, hayo lo ngambek gak tuh Kanjeng Medusa ngelihat Oyen terancam CLBK sama Mbak Yunzi lagi dah. Auto tidur di luar ini Tante Medusa lagi. Shoyan sama Tante Medusa. Kemarin ada yang protes, ada yang nonton anak kecil jadi kalau nyebut Tante Medusa gitu. Ya suka ada yang protes nanti. Oh iyalah, ya udah. Cakra Diva akan selalu membuat sesuatu yang menghargai kalian semua karena ya takutnya memang ada bocil-bocil yang nonton ya video Cakra Diva. Jadi ya udah kita agak-agak sensor dikit ya kata-katanya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya. Rama di sini mau makan dulu atuh ya. Pamit. Bye bye.